Penerbangan Singapore Airlines SQ321 dari London ke Singapura harus mendarat darurat di Bangkok, Thailand, Selasa sore waktu setempat. Dilaporkan pula bagaimana satu orang tewas sementara 71 orang lainnya luka. Pesawat Boeing 777-300R itu terpaksa menyudahi penerbangan karena turbulensi parah. Pesawat terjun 6.000 kaki dari ketinggian 37.000 kaki dalam waktu 4 menit. Ini terjadi kala pesawat berada di atas langit Myanmar. Tepatnya, setelah 10 jam terbang dari Bandara London. Sebenarnya turbulensi jarang menyebabkan kematian. Namun mengapa itu terjadi di penerbangan Singapore Airlines? Mengutip NBC, ini mungkin akibat perubahan iklim. Kondisi ini telah menyebabkan kasus turbulensi yang lebih ekstrim terjadi. Setidaknya ini dikatakan fisikawan dan ilmuwan proyek di Pusat Penelitian Atmosfer Nasional Yayasan Sains Nasional AS, Larry Conman. Seringkali, untuk hal seperti ini, yang terjadi hanyalah tempat yang salah, waktu yang salah, kata Conman, yang mempelajari pergerakan atmosfer skala kecil yang dapat membahayakan pesawat. Merujuk data Dewan Keselamatan Transportasi Nasional, dari jutaan penerbangan, turbulensi telah menyebabkan 185 cedera serius dari tahun 2009 hingga 2023. Dari insiden yang dilaporkan sepanjang 2009 hingga 2022, sedikitnya 129 awak kapal dan 34 penumpang mengalami luka-luka. Kematian terkait turbulensi dapat disebabkan oleh serangan jantung atau cedera kepala jika kepala penumpang membentur langit-langit atau tertimpa bagasi yang jatuh, kata Conman. Apapun yang dapat menyebabkan kematian di darat pasti dapat menyebabkan kematian di dalam tabung aluminium pada ketinggian 35.000 kaki, ujarnya menambahkan bahwa penumpang yang mengenakan sabuk pengaman tetap merasa aman di udara. Pesawat angkut besar ini dibuat dengan cukup kuat. Mereka tidak akan hancur atau lepas dari langit karena turbulensi, kata Conman lagi. Sementara itu, Presiden Asosiasi Pramugari CWA, Sarah Nelson, mengatakan laporan awal tampaknya menunjukkan bahwa penerbangan Singapura mengalami turbulensi udara jernih. Jenis turbulensi ini paling berbahaya karena tidak dapat dilihat dan hampir tidak dapat dideteksi dengan teknologi saat ini. 1 detik, Anda melaju dengan lancar, kata Nelson. Selanjutnya, penumpang, awak kabin, dan kereta tanpa pengaman atau barang lainnya dibuang ke sekitar kabin, ujarnya. Nelson dan sekelompok peneliti mengatakan insiden turbulensi udara jernih sedang meningkat akibat perubahan iklim. Padahal ini sulit diperkirakan dan dihindari karena tidak terkait dengan badai apapun. Sementara itu, sebuah studi tahun 2023 yang diterbitkan dalam jurnal Geophysical Research Letters menemukan bahwa turbulensi udara jernih meningkat lebih dari 50% di Samudra Atlantik Utara dari tahun 1979 hingga 2020. Menurut para peneliti, peningkatan turbulensi kemungkinan besar disebabkan oleh pengaruh perubahan iklim terhadap kecepatan angin di lapisan atas atmosfer. Beberapa peningkatan turbulensi udara jernih yang paling nyata dalam beberapa dekade terakhir terjadi di wilayah garis lintang tengah. Ini termasuk di Atlantik Utara dan rute penerbangan di AS. Hasilnya menunjukkan bahwa pemanasan global mungkin menyebabkan ketidakstabilan pada jet stream aliran jet, sebuah ban berjalan udara yang bergerak cepat yang mengelilingi bumi di belahan bumi utara, kata salah satu penulis penelitian dan peneliti doktoral di University of Membaca di Inggris, Mark Prosser.
Jet stream, yang mengalir seperti sungai udara dari barat ke timur, dipicu oleh perbedaan suhu antara daerah yang lebih dingin hingga daerah yang lebih dingin. Perubahan iklim mungkin membuat jet stream ini menjadi kacau, yang bisa berdampak besar pada perjalanan udara di masa depan. Pesawat suka terbang dengan aliran jet, kata Prosser. Tetapi, ironisnya, tempat yang suka terbang juga merupakan tempat terjadinya turbulensi, ujarnya. Ketidakstabilan tersebut diperkirakan akan meningkat seiring dengan pemanasan global. Rekan-rekan Prosser di University of Reading secara terpisah menggunakan model iklim untuk memproyeksikan bagaimana turbulensi udara jernih di paruh kedua abad ini dapat berubah jika pemanasan global terus berlanjut. Jika Anda membandingkan iklim tahun 2050 hingga 2080 dengan iklim sebelum kita mulai mengeluarkan gas rumah kaca, jadi, pada masa praindustri terjadi peningkatan 2 kali lipat atau terkadang 3 kali lipat jumlah turbulensi udara jernih di atmosfer, kata Prosser. Wallahu a'lam bishawab.